Yang di rumah bisa dengar Bapak? Halo, Fabian, Bintang. Bintang bisa dengar Pak Efri? Bisa, Pak. Oke, sip. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kemarin ya. Kita lanjutkan ke lensa. Ya, silakan Fabian, Berken, Alicia, Hana, Maksi, hidupkan kameranya. Oke, terima kasih Berken. Berken nggak ke sekolah? Berken? Enggak, Pak. Enggak, oke. Kenapa? Sakit? Nggak sehat? Nggak tahu, nggak diizinin. Oke. Oke. Fabian, Hana, Maksi, hidupkan kameranya ya. Oke, kita lanjutin pembelajaran kita. Ini Oke, kita lanjutin dengan contoh soal yang ke-1 ini udah kemarin ya? Sudah, sip. Makasih buat responnya. Lanjut. Kita masuk contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini udah belum? Belum ya? Oke. Asa, boleh baca yang kerasa. Asa. Oke. Clarence, ayo fokus, lihat ke depan. Bapak minta ditolong, Asa. Kita kumpulkan datanya dulu ya. Ini belum kan? Belum ya? Oke, makasih. Kita kumpulkan datanya dulu ya. Sip. Sebuah lensa mempunyai jarak fokus 15. Apakah sudah dikasih tahu ini lensanya cembung atau cekung, Asa? Belum ya, kebetulan belum. Kecuali kalau kita ngelihat judulnya. Tapi soal ini tidak menjelaskan lensa apa ya. Kita lihat dulu ya. Fokusnya sama dengan 15 cm. Lagi Asa. Sebuah benda yang berada di depan lensa ternyata membentuk bayangan diperkecil tegak berjarak 10 cm dari lensa. 10 cm itu data untuk apa, Asa? HI, HO, SO, SI, apa, F, apa? Bukan. Valerie, data untuk apa 10 cm? SI, ya. Oke ya, SI yang lain ya. Tahu dari mana ya? Jarak, tapi ternyata membentuk bayangan diperkecil tegak berjarak 10. Jadi itu SI. SI-nya berapa, Valerie? 10 cm. Lanjut. 10 cm. Jika diketahui tinggi bayangan adalah 4 cm. 4 cm data untuk apa, Asa? Bukan. Tinggi bayangan, anakku. Gak apa-apa ya. Yang lain bisa ikutin ya. Jadi kita perlu mengumpulkan data, anak-anak. Ternyata itu adalah tinggi bayangan. HI ya, benar ya. HI sama dengan 4 cm. Tentukan jarak benda dari lensa dan tinggi benda.
Lagi, Bapak minta dibantu lagi. Bentar ya. Yang ditanya apa Asa? Tentukan jarak benda. Jarak benda itu apa? Simbolnya? Mantap. SO. Sama dengan berapa? Dan tinggi benda apa? HO ya. HO sama dengan berapa? Oke. Nah, sebelum kita jawab, kita harus tahu ini lensa cembung atau cekung. Benar nggak? Nah, sebetulnya ini udah mulai menggambarkan kekejaman soalnya. Kalau Bapak nggak kasih judul lensa cekung, ya mungkin kamu harusnya jawabnya cari-cari dulu. Memang untuk sampai soal nomor 2 ini masih dikasih tahu ya. Tapi berikutnya nanti kamu harus tebak dulu gitu. Itu lensa cembung, lensa cekung. Anggaplah kita nggak tahu sama sekali, betul ya? Nah, pertanyaan Pak Efri, mungkinkah lensa cekung menghasilkan bayangan diperkecil tegak? Asal lagi aja. Mungkin nggak, Sa? Mungkin. Kenapa? Benda ditaruh di ruang apa, bayangan di ruang apa, kalau kata Asa mungkin? Nah, dalam hal ini sudah tidak bisa tidak, kamu harus hafal dalil esbah. George, mau jawab George? Langsung dibengkokin tangannya. Ya, ini kuncinya ya anak-anak ya. Semua benda diletakkan di depan lensa cekung, bayangan yang terjadi selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Selalu, ya perkataan selalu itu strong word ya, selalu maya, tegak, diperkecil. Bisa diingat ya, itu khusus untuk lensa cekung. Ya. Jadi kalau kita kembali ke soalnya, mana soalnya? Yang ini ya. Bayangan diperkecil, tegak. Pas banget ya, diperkecil, tegak, maya kalau lensa cekung. Pertanyaan Pak Efri, dari lensa cembung, Asa, mungkinkah menghasilkan bayangan tegak diperkecil? Lensa cembung. Michelle, mungkin nggak menghasilkan bayangan tegak diperkecil lensa cembung? Mungkin ya. Mau boleh bilang mungkin boleh, mau bilang nggak mungkin juga boleh, tenang aja. Mungkin nggak nak? Lensa cembung mungkin tidak menghasilkan bayangan diperkecil tegak. Agak teriak ya jawabnya Michelle. Mungkin? Nggak mungkin? Bapak kurang jelas. Oh, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena hanya lensa cekung. Oke, Clarence. Happy ya kamu ya? Nggak happy? Ya, supaya happy nanti duduk di depan loh, di sini nanti. Jalan satu-satunya untuk mengetahui apakah itu di lensa cembung atau lensa cekung, satu-satunya jalan, kamu harus hafal dalil esbah anak-anak. Jalan satu-satunya. Coba kita gambar dalil esbah untuk lensa cembung. Lensa cembung, ya, lensa cembung ini positif. Ini adalah ruang 1 benda, ruang 2 benda, ruang 3 benda, dan ruang 4 benda. F2F, ini cahaya dari sebelah kiri ya. F2F. Nah, yang Bapak perlu ingatkan, mungkin nggak cahaya dari sebelah kanan, Pak. Boleh, tapi kalau cahaya dari sebelah kanan, ruang satunya di sini. Bisa diikuti lah ya, kebalikannya. Ini adalah ruang 4 benda.
Lalu ruang bayangannya mana? Ruang bayangannya pakai warna lain. Ini adalah ruang 1, 2, 3, 4. Betul ya? Nah, sekarang ini lensa cembung kan? Tahu dari mana? Di sini ditulis positif anak-anak. Bisa diikuti ya? Itu cukup menginformasikan kita. Ini lensa cembung untuk dalil esbahnya. Pada lensa cembung, kalau benda di ruang 1, bayangan yang dihasilkan sifatnya gema. Benda di ruang 1, bayangan yang dihasilkan yang kencang. Ya, sifatnya benda di ruang 1, bayangan di ruang 4 kan? Benar ya? Sifat bayangannya? Ya. Diperbesar, hebat. Maya tegak diperbesar. Steven Archer. Kalau benda di ruang 2, lensa cembung, bayangan yang dihasilkan sifatnya apa? Lihat Steven, benda di ruang 2. Kalau benda di ruang 2, bayangan di ruang berapa Steven? Totalnya harus 5. Di ruang 3. Ruang 3 itu di belakang lensa, di depan lensa? Di belakang lensa. Semua bayangan di belakang lensa, ya. Coba lihat ini catatannya. Mana catatannya? Ini dia. Semua bayangan di belakang lensa pasti bersifat nyata dan terbalik. Betul ya, Steven? Jadi, sebutkan sifat bayangannya untuk benda di ruang 2. Terbalik? Apalagi, Steven? Ayo semangat dong belajar. Terbalik? Diperbesar, apalagi satu lagi? Nyata atau maya? Nyata. Kan tadi tahu catatannya kan ya? Tahu cari catatannya kan, Steven? Ini, Bapak udah kasih catatannya. Semua bayangan di belakang lensa pasti bersifat nyata dan terbalik SI positif. Jadi sekarang kalau kembali ke sini, kalau benda di ruang 2, sebutkan sifat bayangannya, Steven. Steven, perhatikan ke depan, jangan ke meja. Sifat bayangannya apa, Steven? Kalau benda di ruang 2, tegak, terbalik dong. Semua bayangan di belakang lensa pasti terbalik, terus apa lagi? Ada 3. Kalau terbalik pasti nyata, kalau nyata pasti terbalik. Ulangi. Benda di ruang 2, bayangannya apa, Steven? Nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Ibu Maya yang tegak mah. Ya, hanya Ibu Maya yang tegak. Bayangan. Apa? Diperkecil enggak? Bendanya di ruang 2. Steven, lihat sini, Steven. Loh. Dia mah berusaha untuk memberi info sama kamu, bener nggak sih? Saya mah sudah berusaha ya Pak Clarence ya. Saya mah hanya berusaha. Yang memutuskan kamu dong. Sekali lagi anakku, Steven, benda di ruang 2 sebut sifat bayangannya. Terbalik. Diperbesar. Sekali lagi. Kalau benda di ruang 3, Steven, sebutkan sifat bayangannya. Ya beda. Kalau benda di ruang 3, sifat bayangannya bukan. Nih lihat sini, Steven. Nah, Bapak kurang tahu ya, kamu merasa bosan atau dengan Pak Efri.
Tapi lihat sinilah ya, benda di ruang 3, bayangan di mana? Di ruang 2, inilah ruang 2-nya. Ya, yang ini Bapak hapus ya. Benda di ruang 3, bayangan di ruang 2. Cukup jelas kan ya? Sifat bayangannya apa? Semua bayangan di belakang lensa pasti nyata dan terbalik. Sekarang diperbesar, diperkecil. Hah? Diperkecil. Angkanya 3 jadi 2 gitu kan? 3 jadi 2 kan diperkecil. Lagi Steven, benda di ruang 1 sebut sifat bayangannya. Benda di ruang 1, bayangan di ruang berapa Steven? Di ruang 4. Semua bayangan di depan lensa pasti nih, semua bayangan di depan lensa pasti bersifat, baca nomor 2 yang keras Steven. SI-nya negatif. Tahu ya sumbernya dari mana? Poin-poinnya udah dikasih. Cuman Pak banyak banget, Bapak mah nggak bilang enggak. Iya, betul kan? Banyak ya. Tapi udah dikasih gitu maksudnya datanya ya. Oke Steven ya. Clarence ya. Anak-anak Billy dan yang lain ya. Nah, yang cewek-ceweknya nggak disebut, yang cowok semua. Anak kesayangannya cowok-cowok. Nah, bisa diikuti ya. Memang Pak banyak, George ya, banyak poin-poinnya. Tapi masih bisa diikuti kan? Masih bisa diikuti gitu. Enggak, Bapak doang yang bilang bisa. Saya susah. Makanya anak-anak yang namanya dalil esbah itu ya udah bukan pilihan, benar nggak? Harus dihafal. Makanya Bapak bilang sok gambar. Karena itu kuncinya gitu. Dan mengerti. Oke. Bapak mau nanya. Namanya teh Antonius Wilson. Yang mana? Kamu kan yang pakai rompi, bener ya? Siapa? Hah? Antonius mana? Antonius Wilson yang mana? Oh, bener kan? Tuh. Wilson, coba jawab. Benda di ruang 2. Bayangan di ruang. Sebut sifat bayangannya. Benda di ruang 2 ya. Benda di ruang 2. Bayangannya di ruang 3. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Ini depan di belakang lensa. Belakang. Di sini. Kalau dari mulai depan. Jadi kalau kanannya dari ini, di belakang. Kalau kanannya dari kanan, di belakang. Bisa kan? Jadi bisa terbalik-balik dari selanjutnya. Tapi kan prinsipnya masih kayak di ruang ini. Benda di ruang 2, bayangan di ruang 3. Sifat bayangan nyata bagus. Diperbesar betul. Kembali. Nyata, kalau nyata terbalik, kalau maya pasti tegak. Kalau dari mana Pak nyata mayanya? Pokoknya semua bayangan di belakang lensa pasti nyata dan terbalik. Semua bayangan di depan lensa pasti maya dan tegak. Jadi kembalinya jadi kalau di belakang pasti nyata dan terbalik. Nah, sekarang Wilson lagi dari yang S1 sama yang dicekung kan? Pusi. Michelle ya. Michelle, cermin cekung. Boleh disertakan, boleh. Boleh disertakan. Terima kasih.
cermin satu. Kalau benda ditaruh di ruang 2, bayangan berada di ruang 3. Sebut sifat bayangan inisial. Nyata, benda di ruang 2, bayangan di ruang. Ya, sebut sifat bayangan yang betul. Cermin. Cermin. Dari ceritanya, Pak. Memang bukan banyak. Nyata terbalik diperbesar. S-nya positif atau negatif? Semua kalau cermin, semua bayangan cermin pasti nyata dan terbalik. Terbalik ini ada bingung. Cermin ini lensa yang mau saya tanya cermin. Ada yang belum dari susah belum tadi? Iya, sudah belum ya. Itu mau kerjain. Ada tuh lensa cekung. Kalau benda ditaruh di depan lensa cekung, itu berada di ruang berapa? Ya, benda ditaruh di depan lensa cekung, itu di ruang berapa? Ruang 4. Sebut sifat bayangan. Terus kebetulan itu benar ya, maya tegak diperkecil. Siapa yang mau bertanya? Enggak ada jalan lain selain paling tinggi. Ya, boleh lihat catatan Pak. Ya, silakan boleh lihat catatan. Oke, lanjut ya yang. Oke, siap yang mau ke toilet silakan bintang. Oke, ini belum ngerjain lagi dari tadi. Udah berapa jam nih? Wah, bahaya. Sudah 7.24. Oke, ini belum ngerjain apa-apa anak-anak. Paham ya, harus paham banget konsepnya. Jadi ini adalah lensa apa? Valerie? Hah? Clarence lensa apa? Yang ini. Cekung. Tahu dari mana? Hah? Judulnya. Ya jangan atuh. Nanti Bapak kasih soal yang lain. Valerie, ini lensa apa? Yang kencang nih jawabnya. Cekung. Tahu dari mana? Betul. Bayangannya diperkecil tegak. Lensa cembung tidak mungkin menghasilkan bayangan diperkecil tegak. Lensa cembung hanya bisa menghasilkan bayangan tegak diperbesar. Karena benda di ruang 1, bayangan di ruang 4. Ya. Nah, kita tanya SO. Jadi kita cari ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Silahkan dicari berapakah harga SO-nya. Silahkan. F-nya, data dari soalnya sudah dikasih tahu. Siapa yang bicara barusan? Asa? Siapa yang bicara? Oh iya, dia ngasih tahu clue ya. Bapaknya diem-diem aja mau ngejebak, tapi teman kamu sudah bertanya, apanya yang min 10? Nah, SI-nya anak-anak harus min 10. Kenapa SI-nya min 10? Ya? Bukan. Iya. Jawabannya gini, SI-nya harus min 10 karena ini adalah bayangannya bayangan maya. Tahu dari mana maya? Tegak. Iya. SI-nya harus negatif anak-anak ya. Bapak nggak bilang tadi, tapi SI-nya harus negatif. Betul?
sekalian aja. Ada satu lagi yang harus negatif, yaitu Valerie, F-nya harus negatif. Kenapa negatif? Lensa cekung. Bisa diikuti ya, jebakan-jebakannya ada di situ. Nah, itu jangan lupa ya. Sengaja tadinya nggak dikasih tahu, tapi temanmu bertanya, ya udah sekalian Bapak kasih tahu ya. Silakan dikerjakan. 1/15 sama dengan 1/SO ditambah 1/10. Silakan cari berapa harganya. Oh, udah ada jawabannya tuh. Silakan. Jawabannya SO-nya harus 30 cm. Bapak keliling, buktikan SO-nya 30 cm dan HO-nya 12 cm. Silakan. Yang di rumah kerjakan ya anak-anak ya, yang di rumah buktikan jawaban SO-nya 30, HO-nya 12. Silakan. Show me that the answer is 30 centimeter and 1000. Show me. Show me. Oh, boleh ya, ya. Kebetulan jawabannya Oke, kita bahas ya. Waktu kita tidak terlalu banyak.
Bapak padahal sudah siap banyak soalnya, tapi waktunya oke. Kita lanjutkan. Ini harus ditaruh min ya. Ini harus ditaruh min. Betul ya? Jadi minnya dipindahin ke atas 1/-15 ditambah 1/10 sama dengan 1/SO. Sampai situ bisa diikuti ya? Nah, minnya di bagian penyebut itu nggak umum. Jadi Bapak jadiin ini di bawahnya positif, minnya dipindah ke atas. Boleh ya? Secara matematika boleh. Jadi min 1/15. Nah, kalau kayak gini, mungkin jadi lebih mudah penyebutnya disamain 30. 15 bisa jadi 30 kali berapa? Kali 2. 2 kali min 1. Oh, min 2. 10 bisa jadi 30 kali berapa? Kali 3. 3 kali 1, positif 3. Ini min 2 tambah 3, ya 1 ya. 1/30, itulah yang sama dengan 1/SO. Jadi harga SO-nya sama dengan 30 cm. Ya. Untuk mencari HIHO, walaupun tidak ditanya, kita mau tidak mau harus mencari perbesarannya. Benar ya? M itu adalah SI/SO sama dengan HI/HO. SI-nya berapa? SI-nya dalam tanda mutlak min 10. Maaf ya, min 10. SO-nya 30. HI-nya berapa? HI-nya udah dikasih tahu 4 cm. HO-nya nggak tahu, justru HO-nya nggak tahu. Ya, betul ya? Nggak ada yang salah. Ya, jadi HO-nya kali silang. Ini nolnya atas bawah boleh dicoret. HO-nya itu adalah 4 kali 3/1. Ya udah, 12 cm. Sip. Adakah pertanyaan? Yang di rumah juga boleh bertanya. Perusahaan, lihat sini, si Pak Evri-nya di depan. Yang lain bisa ngikutin, anak-anak? Bisa ya? Kalau kamu bingung boleh bertanya ya. Pak Evri, cara lainnya gimana? SO sama dengan SI kali F per SI min F. SI-nya berapa? Min 10 dikalikan min 15 per min 10 min dalam kurung min 15. Min 15 itu jadi plus 15. Plus 15 dikurangi 10, 5. Jadi ini adalah 150 dibagi 5. Berapa 150 dibagi 5? 30. Betul ya? Jadi SO-nya juga ini adalah 30 dengan cara yang lain. Oke, Bapak mau ganti layar. Maksudnya ganti soal berikutnya. Silakan bertanya. Silakan screenshot yang di rumah, anak-anak. Mau difoto boleh ya? Pak boleh ini ya, pelajaran fisika masih boleh lah. Tadi clearance ya, pakai kalkulator, pakai handphone nggak jadi masalah. Boleh. Asal kamu jangan ngechat, Snapchat, nanti Bapak di Snapchatin lagi, wah bahaya. Ya. Jadi ini aja ya, disiplin. Handphonenya dipakai buat kalkulator masih oke. Oh, Bapak udah tunjukin kalkulator yang saintifik? Udah ya? Oke, udah. Sip. Tidak ada pertanyaan? Boleh ke slide berikutnya, mau difoto? Ini nggak usah? Udah ya? Lanjut ya anak-anak ya. Nah, ini dia.
Silahkan jawab. Ini optional kayaknya. Regina itu yang mana Regina? Nah, Regina baca yang kencang boleh? Yang kencang banget beneran. Jawabannya berapa? Nggak tahu di mana gitu. Regina ingat, semua bayangan di depan lensa cekung pasti bersifat kamu udah jawab bener. Maya tegak diperkecil, bener ya? Semua bayangan di depan lensa cekung pasti maya tegak diperkecil. Kalau maya pasti di depan atau di belakang lensa? Hah? Beberapa teman kamu udah nggak apa-apa, bagus. Hah? Di depan di belakang kalau bayangan maya? Hah? Di depan. Kamu yang tadi jawab di depan betul. Jadi bayangannya pasti di depan. Jadi kalau gitu, yang ini pasti keliru lah ya. Ini pasti keliru ya. Ini pasti. Oh, ini bisa tanda tanya. Bisa iya, bisa enggak. Oke. Tapi yang di belakang udah pasti enggak ya. Oke. Nah sekarang diperbesar, diperkecil. Diperkecil kan ya. Kalau gitu, yang 0,3 meter itu SO atau SI atau HOHI? SO. Kalau SO-nya sama dengan 30 cm, Bapak pakai cm aja ya. Maka SI-nya akan lebih besar dari 30, lebih kecil dari 30, atau sama dengan 30? Lebih kecil. Jadi SI-nya smaller than 30 ya. Betul ya? Lebih kecil dari 30. Jadi kalau gitu yang D udah pasti salah ya. Tak terhingga gede banget kan? Jadi kemungkinan besar jawabannya B. Enak ya? Hah? Betul. Benar. Masalahnya ini di lensa cekung, bukan di lensa cembung. Tapi mungkin kita akan buktikan dengan perhitungan. Ayo anak-anak kita hitung. Ya. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ayo jawab, berapakah SI-nya? Ayo hitung. Berapa SI-nya? SO kali F per SO min F. SO-nya 30. Berapa SI-nya? Kalau ini udah dapat 30 cm. 30 cm. Berapa jawabannya? Ada yang udah jawab? Eugenia sudah dapat jawabannya? Berapa?
0,1. Nggak kedengaran, maaf. 0,3. Asa dapat berapa, Sa? 0,1 meter sentimeter. No, jadi 10 cm gitu maksudnya. Oke, kita buktikan ya. Ini Bapak sudah terlanjur pakai cara yang cepat. Caranya 30 kali min 15, 30 min 15 ya. Jangan lupa fokusnya harus minus 15. Jadi 30 kali min 15, min 15 itu adalah positif 15. Positif 15 tambah 30, 45. Betul lah ya. 30 dibagi 15, 2. 45 dibagi 15, 3. Jadi min 15 kali 2 adalah min 30/3. Kayaknya sih min 10 cm. Kita buktikan dengan cara ini. 1/F itu 1/min 15 sama dengan 1/SO. SO-nya langsung aja 30 cm. Ini kelamaan nanti. Jadi per 30 ditambah 1/SI gitu ya. Jadi 1/min 15 dikurangi 1/30. Biasa minusnya dipindah ke atas ya. Jadi ini paling gampang per 30. 15 bisa jadi 30 kali 2. 2 kali min 1 ya min 2. Dikurangi 1 sama dengan 1/SI. Betul ya? Lanjut. Min 2 min 1 ya min 3/30 sama dengan 1/SI. Jadi kalau dibalik, kita balik, SI sama dengan 30/min 3. Min 10 cm. Ya. Boleh. Mau ada bapaknya? Boleh. Kalau kamu ya merasa terlalu jauh, maju dulu gitu, boleh aja sih. Hanya Bapak minta kamu bilang aja. Yang tidak boleh itu ngobrol. Nah, itu nggak boleh. Kalau urusannya sama sekolah, maksudnya mau foto mau apa, Bapak mau boleh. Mumpung peraturannya belum keluar, anak-anak. Takutnya tahun ajaran depan nggak boleh pakai handphone. Bapak mah nggak apa-apa gitu, untuk pelajaran boleh. Asal jangan di Snapchat. Silahkan bertanya. Nah, bukankah dengan dalil esbah kamu bisa mendapat jawaban tanpa harus ngitung, bener ya? Bener ya? Nah, itu alasannya kenapa dalil esbahnya penting. Ini Regina. Ya. Ada pertanyaan? Steven, jangan melamun. Bertanya. Clarence, bertanya. Wilson. Yang cowok satu lagi belum disebut ya. Siapa ya? Siapa sih nama kamu teh yang di depan Asa? Siapa? Kok bapaknya nggak bisa? Oh, Ishak. Oke, Ishak. Ishak nggak ada masalah, Ishak. Oke. Bapak boleh lanjut. Ini sudah difoto, yang di rumah mau di screenshot boleh ya. Ini berharap ada rekamannya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ini ada disclaimer dulu. Ini belum tentu lensa cekung. Ya, udah jawab Bapak bilangin ya. Jadi udah lensa cembung, Pak. Nah, sayangnya kesimpulannya hanya ada 2. Kalau nggak cekung atau cembung. Tapi belum tentu lensa cekung. Oke, Ishak tolong bacakan yang keras banget. Oke. Ayo. Steven, kerjain, Yang ngobrol udah, yang lamun dikerjain sama Bapak lah udah. Jangan ngalamun. Ishak,
Ini lensa cembung, lensa cekung. Clarence, cembung cekung ini lensanya. Hah? Semkung. Hah? How do you know? Jangan gitu atuh. Nanti kan kalau sedang ulangan nggak bisa gitu. Wilson, cembung cekung. Alasannya yang penting. Kamu jangan bilang dikasih tahu sama George. Itu kayak Clarence nanti. Hah? Tegak bisa kok lensa cekung menghasilkan bayangan tegak. Makanya dalil esbahnya penting ya, benar nggak? Ishak, cembung cekung dan alasannya. Asa, cembung atau cekung dan alasannya. Kenapa? Kalau cekung bisa menghasilkan bayangan diperbesar nggak? Nggak bisa. Jadi satu-satunya jawaban ini adalah lensa cembung, alasannya tegak diperbesar. Bisa diikuti? Alasannya tegak diperbesar. Nih ya, Bapak izinkan ke sini ya. Nah ini dia, dalil esbahnya. Untuk lensa cembung, itu masih mungkin menghasilkan bayangan tegak diperbesar kalau benda ditaruh di ruang satu. Benar ya? Benda di ruang satu menghasilkan bayangan tegak diperbesar. Lensa cekung nggak bisa menghasilkan bayangan tegak diperbesar. Tegak diperkecil bisa. Benar ya? Oke, silakan kerjakan yang ini. Ayo, silakan. Awas kabel. Itu aja. Wah, ternyata sekarang sudah ganti lensa lengkung. Nah, sudah tidak ada clue. Jadi ini lensa cembung ya. Karena tegak diperbesar. Oke, ayo, jangan bengong. Kerjain. Clarence, yang ditanya apa dalam soal? Ya, jarak tuh HO, HI, SO, SI. Hah? Salah. Ini ya, Clarence. Coba lihat ya. Yang ditanya berapa jarak benda. Jarak benda itu adalah SO ya. Benar ya? Jadi yang ditanya itu adalah SO. Anak-anak ngerti ya? Sok, berapa jawabannya? Dapat, Michelle. Berapa jawabannya? Yang kencang? 15. 15 cm. Sekarang Bapak tanya pakai logika dalil esbah. Harga fokusnya berapa? Michelle. 10. SO kamu berapa? 15. 15 itu berada di ruang 2. Di ruang 1 kan? Angkat nggak?
Harus lebih kecil dari 10 kan logikanya. Jadi sebelum kita ngitung pun kita udah tahu pasti kurang dari 10. Nggak ada boleh. Sambil latihan begini. Ada lagi yang jawab begini. Belum. Bapak mengintimidasi kamu kan, kamu pengen. Udah dapat belum jawabannya? Belum. Ada yang udah dapat kan? Kalau ini, Regina, belum. 15 sama ya 15 ya. Iya, dapat jawabannya. Oh iya, cincin. Kalau di wilayah Bapak tahu, kalau di dunia kan Bapak nggak tahu. Suatu saat kalau kita nggak pakai bisa aja. Ada semua mulutnya tutup. Bagus ya, benar Pak. Yang sinyal kayak Bapak pulang. Dapat berapa? Berapa? 15. Nah, kalau 15, SO-nya 10, 15 berada di luar 22. Kan F itu 10, 2F 20, 15 di antara F dan 2F 22. Kalau beda di 22, bayangan di 23, bayangan itu adalah nyata, terbalik, diperbesar. Ini diperbesar sih, di bayangan enggak. Dan Bapak ngomong banget. Kenapa kan? Kenapa dia ngomong maksudnya? Enggak. Terlalu sulit. Boleh jelasin utang? Boleh. Kamu nanya apa? Oke, ya, berhubung waktu. Nah, ini soalnya baik. Hey, Wilson, apa? Kalau -5 di belakang lensa. Harus positif dong SO-nya. Kalau 5 doang possible, tapi nggak tahu, belum tentu benar, tapi possible gitu. Oke, kita lihat sini ya. Lihat anak-anak cara mengerjakannya. Ayo, Clarence, kita kerjakan. Mana tuh mouse-nya? Ya, kita lihat. Sebuah benda diletakkan di depan sebuah lensa yang fokusnya 10. Oh, fokus 10. Positif ya, lensa cembung. Tahu dari mana? Bayangannya tegak diperbesar. Kalau tegak diperkecil, cekung. Tapi tegak diperbesar itu hanya cembung. Bayangan yang terjadi tegak dan tingginya 2 kali. Oke. M sama dengan 2 kali. Ini bayangannya tegak. Oh, itu adalah bayangan maya. Bayangan tegak itu adalah bayangan maya. Betul ya? Ibu Maya pasti tegak. Ya, jadi kalau gitu bayangan yang terjadi itu SI-nya harus negatif. Kenapa? Bayangannya bayangan tegak, bayangannya maya. Jadi M sama dengan 2 kali itu adalah SI per SO, betul ya? Karena ini ngebalikin data, ya, jadi tanda mutlaknya dicopot, SI-nya harus ditaruh negatif, anak-anak. Bisa diikuti? Jadi kita kali silang. Jadi hasil perkalian silang, 2SO itu adalah, ini ada negatifnya ya, sama dengan min SI. Sampai situ dulu, bisa diikuti? Atau boleh juga ditulis
SI sama dengan min 2SO. Sampai situ, silahkan bertanya. Billy bertanya. Oke, siapa tahu Bapak terlalu bersemangat ya. Udah teriak-teriak, tapi kecepatan takutnya gitu. Silahkan Michelle bertanya. Ya, kok Michelle ditanya. Yang lain dong, saya dong Pak ditanya. Sehingga ngerti. Regina ngerti sampai situ? Clear, paham? Steven, sok mana yang nggak ngerti Steven? Hah? Yang nggak ngerti yang mana? Poin yang mana dari yang udah ditulis? Tahu nggak kenapa cembung? Itu karena tegak diperbesar. Kalau tegak diperkecil mah hanya cekung. Taunya dari mana? Dalil esbah. Dalil esbahnya kamu harus hafal dan paham. Wilson, sampai sini bisa diikuti. N-nya sama dengan 2 kali. Kan bayangannya tingginya 2 kali benda. Ini 2 kali, Wilson. Sama dengan min SI per SO. Kenapa SI-nya negatif, Wilson? Karena maya. Bayangannya ada di mana emang kalau maya? Di depan lensa. Semua bayangan di depan lensa, SI-nya negatif. Itu ya? Itu alasannya. Tahu dari mana Pak? Ini. Bapak balik lagi ke, ini penting banget nih yang ini. Nih, semua bayangan di depan lensa pasti maya dan tegak SI negatif ini. Kata kuncinya ini. Yang nomor 2 ini. Semua bayangan di depan lensa pasti maya dan tegak SI-nya negatif. Karena dia tegak, itu pasti maya. Ya. Yang mana tadi? Sini kali. Ya. Sampai situ dulu Wilson. Silahkan bertanya. Si George kayaknya paham. Clarence, paham nggak? Mana yang kamu nggak paham? Kenapa SI-nya negatif? Emang kenapa kalau maya? Kalau maya masih tegak. Oke, emang kalau tegak kenapa? Kenapa negatif? Karena posisinya di depan lensa, Pak. Nah, itu benar jawabannya. Semua bayangan di depan lensa pasti negatif gitu. Oke? Bapak lanjutkan. Lanjut kemana nih? 1 per F sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Michelle udah dapat jawabannya? Belum? Ayo hitung. 1 per 10 sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Berapa SI-nya? Min 2 SO. Sampai situ bisa diikuti? Sampai sini dulu. Siapa yang bingung? Kenapa SI-nya jadi min 2 SO? Dari sini, SI-nya itu adalah min 2 SO. Situ. Ya. Eugenia bisa diikuti? Billy bisa? Wah, kamu cepat banget. Belum, Bapak belum nyampe. Possible tapi. Lanjut, ini bisa diikuti ya. Nah, lihat sini. Min itu nggak umum, ada di penyebut. Bapak jadiin positif. Minnya pindah ke atas. Biasa kan? Nah, sekarang 1 per 10 sama dengan SO dengan 2 SO. Samain penyebutnya menjadi berapa? 2 SO, betul ya? SO bisa menjadi 2 SO kali berapa? Kali 2. 2 kali 1 ya 2. 2 dikurangi 1. Jadi 1 per 10 sama dengan 2 dikurangi 1, ya 1 per 2 SO. Jadi kita balik ke sini, 2 SO sama dengan 10. SO-nya benar anak-anak 5 cm. Nah, karena kita mengerti dalil esbah, begitu tadi temanmu bilang 15, kita udah feelingnya nggak cocok gitu ya, tangkap ya. Itu sebabnya dalil esbahnya harus paham banget. Kalau dia 15 mah di ruang 2, padahal kita tahu nih harus di ruang 1, supaya bayangannya di ruang 4, supaya diperbesar gitu maksudnya. Diperbesar tegak.
Oke, cara lain. Seperti biasa Bapak suka pakai cara ini. SO sama dengan SI kali F per SI min F. SI-nya berapa? Min 2SO kali F-nya itu adalah 10 per min 2SO min 10. Kali silang. SO dikali min 2SO min 10 sama dengan min 20 SO. SO-nya kiri kanan dicoret. Jadi min 2 SO, min 10-nya pindah ruas. Salah ya. Min 2 SO, min 10 sama dengan min 20. Min 2 SO sama dengan min 20 plus 10 ya. Jadi min 10. Jadi min 2 SO sama dengan min 10. SO-nya sama dengan min 10 dibagi 2, 5 cm. Sip. Bisa juga kalau mau pakai cara kayak gini ya. Nah. Kenapa? Boleh, Bapak butuh. Boleh. Kamu bergerak dulu ke depan, mau foto, boleh. Nah, teman-teman yang lain lebih baik kayak si Billy gitu. Foto aja, nggak apa-apa, udah boleh ya. Boleh. Nggak apa-apa, di foto nggak apa-apa. Nah, maafkan tulisannya begini. Gitu. Dari orok, hurufnya begini. Eugenia bisa ngikutin. Isak bisa ngikutin. Asa bisa ya. Oke. Steven tanya tuh sama si Clarence, jangan main doang. Si Clarence kayaknya ngerti lah sedikit-sedikit lah. Jangan ngobrol, tanyain pelajaran tuh. Wilson bisa ngikutin. Teman kamu di belakang kayaknya ngerti dia. Kayaknya gitu, nggak tahu dia nggak ngerti. Kayaknya ngerti dia. Kenesia, hari ini nggak disebut banyak ya Kenesia ya. Bisa ngikutin Kenesia? Clear? Bisa ngikutin? Sayang, waktunya pendek. Yang di rumah, ada pertanyaan yang di rumah? Oke, lanjut ya. Oh, ada yang sedang nyatet? Regina masih nyatet? Udah? Oke, lanjut ya. Nah, ini mirip dengan yang tadi. Sebentar ya, permisi ya, Bapak lihat soal yang lain dulu. Siapa tahu ada yang lebih bagus. Oke, berhubung waktunya tinggal 5 menit, kita pilih yang ini. Clear bisa bicara kenceng nggak? Sok, yang kenceng. Di depan sebuah lensa terdapat benda dengan jarak 10 cm. Bayangan yang terbentuk terbalik, nyata terbalik, dan berhimpit. Kayaknya salah. Berhimpit dengan letak benda. Harusnya bukan berhimpit sama jaraknya, sama angkanya dengan letak benda gitu. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda.
Oke, ini Bapak edit sedikit. Oke. Oke, clear. Ini lensanya lensa apa? Belum tentu lensa cekung. Clarence, ini lensanya lensa apa? Wilson, George, ini lensanya lensa apa? Hah? Cekung. Cembung. Alasannya? Sifatnya nyata dan terbalik, betul. Lensa cekung hanya menghasilkan bayangan yang bersifat apa, George? Maya diperkecil, maya tegak diperkecil. Betul ya? Jadi udah pasti nih lensanya lensa cembung, anak-anak. Yang lain bisa ngikutin, Billy tahu nggak kenapa ini lensa cembung? Kenapa? Apa? Hanya terbalik ya. Oke. Apa jenis lensa? Lensa cembung. Berapa jarak fokusnya? Oke, tinggal 1 menit lagi. Jarak fokusnya adalah 5 cm tanpa menghitung. Tanpa menghitung kita tahu. Kenapa bisa begitu? Karena waktunya 1 menit lagi langsung dikasih tahu kuncinya. Ya, untuk benda di 2F, bayangan SI terdapat di 2F. Itu sifat yang nomor 5. Bendanya di 2F, bayangannya di 2F. Kita kembali ke soal. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Kan di 2F itu nggak di ruang 2, nggak di ruang 3. Jadi tinggi benda nanti bakal sama dengan tinggi bayangan. Itu maksudnya. Nah, kalau 2F-nya sama dengan jaraknya 10. Jaraknya 10 tuh ya di 2F kan. Di 2F itu 10 cm. SO-nya itu F sama 10 cm. Jadi F-nya itu harus 5 cm. Oke. Itu saja. Kita akan lanjutkan lain kali.